Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsani. Kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, malam yang ke-28, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari bukan hanya sebuah retorika yang disampaikan, bukan hanya sekedar goresan tinta pena di lembaran-lembaran kertas kita, tapi menjadi ilmu yang nyata, ilmu yang diperjuangkan, ilmu yang real di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang Allah muliakan, ketika kita berada di malam ke-28, dari pengalaman-pengalaman tahun lalu di banyak tempat, tren ibadah kita itu menurun. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah malam 27 itu biasanya tren cenderung menurun. Nggak semua tentu saja, banyak saudara kita begitu semangat, tapi di sisi lain cenderung menurun, dan banyak faktor. Di antaranya memang daya magnet malam 27 itu luar biasa. Banyak orang begitu yakin bahwa Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Tapi kalau berhenti sampai di sini tidak ada masalah. Bukankah sebagian ulama juga sangat yakin? Bukankah Ubay bin Ka'ab sangat yakin dengan ijtihad beliau tersebut, dan beliau berani bersumpah? Bukankah beliau sampaikan, Umar pun juga yakin, Hudzaifah pun demikian, Abdullah bin Abbas menganalisa hal yang sama. Tapi yang menjadi PR adalah ketika banyak dari kita habis-habisan di malam ke-27, seakan-akan itu sudah merupakan titik anti klimaks ibadahnya, lalu setelah itu grafik akan menurun. Hadirin yang Allah muliakan, belum lagi ditambah dengan hektiknya suasana menjelang Lebaran, suasana menjelang 1 Syawal. Banyak kebutuhan, belum lagi di tahun-tahun yang lalu suasana mudik itu begitu terasa. Siapa sih orang yang mendapatkan Lailatul Qadar?
Siapa dia? Apa ciri-cirinya? Apabila Lailatul Qadar benar-benar jatuh di malam ke-27 kemarin, lalu siapa mereka yang benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar? Atau mungkin Lailatul Qadar jatuh di malam 21 atau 23 sebagaimana dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Seperti apa? Seperti apa gayanya? Seperti apa penampakan orang tersebut? Seperti apa cara bicaranya, sikapnya, stylenya? Ini perlu kita dudukkan, sehingga kita bukan hanya kepedean, bukan hanya mengandalkan kepedean malam ke-27 nih, gue yakin, tapi ternyata profil kita cukup jauh dari profil orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kita harus tahu profil orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa sih. Profil orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah cukup hanya beribadah di malam ke-27 lalu dipastikan dapat Lailatul Qadar? Atau beribadah di malam 21 udah terlihat baca Quran nih, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar? Atau ada profil khusus? Maka marilah kita minta pertolongan kepada Allah untuk mengkaji hal ini. Kita mulai dari keterangan Al-Imam Ad-Dhahhak ketika beliau ditanya tentang beberapa pihak yang tidak bisa ibadah maksimal di 10 malam terakhir, seperti wanita haid, wanita yang sedang nifas, dan lain-lain, yang tidak bisa maksimal, apakah mereka mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah mereka berhasil? Hadirin yang Allah muliakan, masih ingat jawaban beliau? Sempat kita bahas. Kata beliau, setiap orang yang amal soleh atau amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan dia bagiannya dari Lailatul Qadar. Jadi setiap orang yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan Lailatul Qadar atau bagiannya dari Lailatul Qadar. Itu keterangan. Ketika ditanyakan pihak-pihak yang gak maksimal, beliau menenangkan, tenang. Kullu man taqabbalallahu amala sayutihi nasibahu min Lailatul Qadar. Setiap orang yang amalnya diterima, Allah akan kasih bagiannya dari Lailatul Qadar. Maka hadirin yang Allah muliakan, isunya adalah bukan hanya sekedar beramal, bukan hanya sekedar berdoa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi lebih dari itu, apakah amal kita diterima oleh Allah? Dan hal ini mengingatkan kita pada nasihat dari sosok yang begitu kita kagumi, sosok yang begitu kita cintai, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, hendaknya fokus kalian terhadap
diterimanya amal kalian itu lebih besar dibanding fokus kalian pada amal itu sendiri. Fokus seseorang pada diterimanya sholat dia itu harusnya lebih besar daripada fokus dia pada sholat itu sendiri. Karena mau sholat 1 jam tapi kalau ditolak sama Allah juga percuma. Tapi kalau sholat 10 menit ya tunaikan dan diterima sama Allah, itu khairun katsir, itu kebaikan yang sangat banyak. Maka hadirin yang Allah muliakan, kembali ke pertanyaan kita, apakah orang yang habis-habisan di malam 27 kemarin otomatis mendapatkan Lailatul Qadar, ibadah yang lebih besar daripada 83 tahun dan 4 bulan atau 3 bulan? Ini yang harus kita camkan, bahwa yang terpenting kata para ulama, amal yang diterima. Maka berbicara tentang profil orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah pembicaraan tentang profil orang yang amalannya diterima. Amalannya diterima. Hadirin yang Allah muliakan, dan ini cocok. Ini sangat cocok. Kenapa demikian? Karena kita tahu bersama bahwa tujuan dari ibadah adalah agar kita bertakwa. Ayatnya sudah familiar, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Itu goal dari puasa Ramadan kita. Dan ketika kita berbicara diterimanya amal ibadah, maka ternyata ada persamaan. Coba kita buka surat Al-Maidah ayat 27. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang Allah terima hanyalah amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi yang Allah terima, amalan yang diterima yang mana sih? Amalan yang Allah terima hanyalah amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka sekali lagi, ini satu paket. Kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan puasa Ramadan, dan kita keluar dari Ramadan dengan predikat takwa. Maka ini harus clear, karena waktu kita nggak banyak. Waktu kita hanya malam 28, lalu 28 esok, malam 29, lalu 29 esok. Lalu di sore hari, para pakar akan berusaha melihat, atau para pakar dan orang yang memiliki kemampuan akan berusaha melihat hilal, lalu ada pengumuman, apakah 29 atau 30 hari. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, pertanyaannya, seperti apa profil orang yang amal ibadahnya diterima, sehingga saat ia mencari Lailatul Qadar, pada saat ia beribadah di 10 malam ini, ia mendapatkan Lailatul Qadar. Karena yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keterangan Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullahu ta'ala mewakili keterangan para ulama yang lain. Di antara ciri dan profil mereka, yang pertama, hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, orang yang amalnya diterima, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang setelah ia dapatkan Lailatul Qadar, maka
ia akan bersemangat beramal di momen berikutnya, di hari berikutnya, di waktu berikutnya. Sekali lagi, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di sebuah malam, mungkin malam 27 atau malam 23 atau malam 21, kita nggak pernah tahu. Atau malam 28 ini, siapa yang tahu? Atau malam 29 atau malam 30 kalau ada. Tapi anggaplah malam 27 yang dijagokan banyak para ulama kemarin nih, dan banyak di antara kita habis-habisan di malam ke-27. Kalau malam Lailatul Qadar jatuh malam ke-27 dan kita mendapatkan ibadah kita diterima, maka kita akan semangat beribadah di malam ini. Kita akan semangat beribadah tadi siang. Kita akan semangat ibadah besok. Kita akan semangat beribadah di besok malam. Dan kita akan semangat beribadah di hari ke-30 kalau ada. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, catat baik-baik, ini sebuah kaidah menarik buat kita. Kata beliau jamaah, inna min jazail hasanatil hasanata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan sebuah kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Wa min uqubatis sayyi'ati as-sayyi'a ba'daha. Dan di antara cara Allah menghukum hambanya ketika melakukan kesalahan dan dosa adalah dosa berikutnya. Dia dimudahin untuk mengerjakan dosa berikutnya. Hadirin Allah muliakan. Ini kaidah, catat baik-baik. Salah satu ganjaran kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Allah akan mudahkan kita mengerjakan kebaikan berikutnya. Allah akan berikan taufik. Allah akan berikan akses agar kita semangat beribadah di hari esoknya. Dan sebaliknya, cara Allah menghukum sebuah kesalahan dimudahkan untuk melakukan kesalahan berikutnya. Bisa jadi duitnya nggak dihabisin, nggak dibuat bangkrut, tapi dibenamkan ke dosa, ke maksiat. Hadirin yang Allah muliakan, ini kaidah. Dan di antara dalil kaidah ini, coba kita buka surat yang cukup familiar, surat Al-Lail. Coba kita buka surat Al-Lail ayat 5. Allah mengatakan, fa'amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah. Jadi dia memberi, nyumbang sana, bantu sini, dan bertakwa kepada Allah. Wa saddaqa bil husna. Dan ia mempercayai dan beriman terhadap surga. Suka memberi, bertakwa, lalu mempercayai surga. Apa yang ia dapatkan? Ayo, ayat berikutnya apa jemaah? Saya yakin banyak yang hafal. Fasanuyassiruhu lil yusra. Di ayat ke-7 Allah mengatakan, maka kami akan mudahkan dia untuk al-yusra,
Catat baik-baik. Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa tafsir al-yusra adalah al-khair, kebaikan. Jadi di antara tafsir al-yusra, sebagaimana dijelaskan Ibnu Abbas, di antara tafsir al-yusra itu surga, tapi di antara tafsir al-yusra, dan ini keterangan al-Imam Abdullah bin Abbas, kebaikan. Jadi kalau kita gabungkan, kita mundur lagi, maka barang siapa yang memberi dan bertakwa dan membenarkan surga, itu amal. Ganjarannya apa? Kami akan mudahkan dia untuk kebaikan berikutnya. Kebaikan lagi. Kebaikan. Profil orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ia akan semangat mengerjakan kebaikan di momen berikutnya, di hari berikutnya, di malam berikutnya. Dia akan semangat. Kalau saya tidak mengatakan pasti, kalau Lailatul Qadar kemarin malam, anggapnya udah lewat, anggap saja sudah lewat, maka dia akan semangat beribadah di hari ini dan di malam ini. Lalu dia akan semangat beribadah di esok hari dan esok malam, malam ke-29. Lalu dia akan semangat beribadah di hari ke-29 puasa. Lalu kalau hilal tidak terlihat masuk malam ke-30, dia semangat lagi malam 30. Jadi begitu pengumuman hilal tidak terlihat besok malam ke-30, semangat dia. Alhamdulillah masih ada kesempatan. Ada orang tuh sebel, ya Allah, hilal nggak kelihatan lagi, kemana dia ya? Jadi gue harus puasa lagi nih besok. Gue harus puasa lagi, sebel deh puasa. Puasa deh sehari lagi. Itu walaupun iktikaf 10 malam terakhir, dikhawatirkan dia nggak dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Kenapa nggak senang puasa? Kok kayaknya beban? Bukankah itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala? Berarti Ramadan kan belum berakhir. Kok sebel? Puasa lagi besok. Gue udah pengen makan opor ayam. Loh, bayangkan, puasa kalah sama opor ayam. Allahu Akbar. Puasa kalah sama opor ayam. Puasa kalah sama ketupat. Silakan makan opor ayam, tenang. Kan juga Idul Fitrinya nggak kemana-mana kok. Cuman di-delay 1 hari. Dan itu bukan mental orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu bukan mental orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, semangat dia. Makanya hadirin Allah muliakan sekali, karena tren di tahun-tahun yang lalu itu setelah malam ke-27 itu relatif menurun. Perlu kita ingat hadirin sekalian. Coba kita renungkan. Sekali lagi, ilmu tentang Lailatul Qadar secara pasti itu telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang mengatakan rufi'at. Lailatul Qadar misteri, khilaf besar di tengah-tengah para ulama. Maka ketika kita berada di malam ke-28, kemungkinannya cuma 2. Ketika kita berada di malam 28, kemungkinan 2. Kemungkinan pertama, malam Lailatul Qadar sudah terjadi, bisa 21 sampai bisa 27 kemarin. Atau Lailatul Qadar belum terjadi, belum turun, bisa jadi malam ini, malam esok 29, malam ganjil terakhir. Dan kalau hilal terlihat, selesai. Berarti cuma kemungkinan malam ini atau besok. Kalau tidak terlihat, malam ke-30. Kemungkinan cuma gitu.
sudah turun atau belum turun? Sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau belum terjadi, kemungkinan pertama belum terjadi, maka apa alasannya kita tidur malam hari ini dengan tidur yang panjang, tidur 1-2 saat untuk merecharge, nggak ada masalah, itu positif. Tapi Anda tidur 6 jam malam ini, Anda nggak terawih, Anda nggak baca Quran dengan alasan udah begadang malam ke-27, ini belum tentu terjadi. Bisa jadi malam ini, besok, atau malam 30 jika bonus. Siapa yang bisa pastikan? Emang ada wahyu turun malam ke-27? Pasti. Betul, peluangnya besar, tapi memastikan. Oleh karena itu, nggak ada alasan untuk nggak semangat di malam ini. Nggak semangat di lusa kalau ada. Dan hadirin, yang menyatakan sallallahu alaihi wasallam, alaika bisabi'ah, kalau nggak ada kemampuan maka maksimalkanlah di malam 27. Masih ingat sabda itu? Siapa yang menyampaikan? Rasulullah SAW. Bagaimana pola beliau di 10 malam terakhir? Hanya beribadah di malam ke-27? Enggak. Kana ijtahidu fil ashril awakhir ma la yahad, di malam-malam yang lain. Beliau mengendorkan ikat pinggang beliau di malam ke-28? Enggak. Di 10 malam, termasuk malam 28, 29, syadda mi'zarah, beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Malam ini beliau masih kencangkan ikat pinggang. Wa ahya lailahu, dan beliau masih hidupkan malam, beliau nggak tidur. Tentu saja ada khilaf para ulama, nggak tidur full atau tidur walaupun sesaat saja. Tapi yang jelas beliau hidupkan mayoritas malam ini. Malam 28, 29. Wa aiqadha ahla, beliau masih bangunkan keluarganya. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu apa alasan kita santai-santai dengan alasan ngandelin malam 27, ngandelin malam ke-26, 25, dan seterusnya? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, Lailatul Qadar sudah turun. Dan mungkin malam 27 kemarin, atau malam 25, atau yang dikuatkan Imam Syafi'i rahimahullah, malam ke-21. Tapi bukan berarti kita santai-santai di malam ini. Bukan berarti kita santai-santai di malam 27. Kenapa demikian? Karena kalau kita santai-santai di malam ini dan di malam 29 atau malam 30, itu indikasi kuat kita tidak dapat Lailatul Qadar. Walaupun kita ibadah, tapi ibadah kita hanya secara zahir, secara kasat mata. Karena diterimanya ibadah harus memadukan antara zahir dan batin. Secara kasat mata kita beribadah, dan secara batin hati kita ikhlas kepada Allah, mengharap kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat kepada Allah. Kan itu jamaah. Jadi kita punya dua kemungkinan, dan dalam dua kemungkinan tersebut kesimpulannya sama. Sapu bersih malam ini, sapu bersih besok, dan malam 30 kalau ada. Hanya itu kesimpulannya. Hadirin, para ulama mengatakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka ia akan istiqomah ba'da Ramadan. Dia akan berubah ba'da Ramadan. Dia akan menjadi lebih taat ba'da Ramadan. Lalu mungkinkah ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sedangkan Ramadan belum selesai saja dia udah males? Ramadan belum selesai nih. Padahal ulama mengatakan barang siapa yang Ramadannya diterima terus mendapatkan Lailatul Qadar, maka setelah Ramadan dia akan istiqomah. Setelah Ramadan dia akan puasa 6 hari bulan Syawal. Dia akan banyak tahajud. Ini Ramadan belum selesai, Mas.
Anda udah kehilangan gairah, lalu berdalih dengan kan malam 27-nya udah lewat. Hadirin yang Allah muliakan, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang memberi dan bertakwa dan mempercayai hari kiamat, mempercayai surga, maka Allah akan mudahkan dia mengerjakan kebaikan. Salah satu ganjaran kebaikan yang berikutnya, sapu bersih malam ini, esok malam, dan malam ke-30. Baik Lailatul Qadar sudah berlalu atau Lailatul Qadar belum turun, maka kemungkinannya malam ini atau esok. Tidak ada alasan untuk santai. Sekali lagi, Allah hanya minta kita cari di 10 malam dari 350-an hari di tahun Hijriah. Masa nggak bisa? Sesibuk itukah kita? Separah itukah kualitas iman kita? Hanya 2,8% kurang lebih. 2,8% dari semua hari yang Allah berikan kepada kita dalam setahun. Seperti zakat mal, jamaah. Seperti zakat mal, 2,5%. Makanya para ulama kita mengatakan, seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, salah satu pakar fikih terbaik pada hari ini dari kota Madinah. Lalu para ulama, Syekh Khalid Muslih itu mengatakan, barang siapa yang sapu bersih 10 malam terakhir Ramadan dengan kesungguhan, dengan ibadah yang semangat, imanan wahtisaban, maka ia mendapatkan Lailatul Qadar. Profil orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sapu bersih, kata para ulama. Sekali lagi, barang siapa yang mendapatkan yang berjuang menghidupkan 10 malam ini bersungguh-sungguh dengan iman dan mengharapkan pahala di 10 malam ini, dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar, kata Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah. Karena ini semangatnya pasti semangat, dan begitu dia selesai Ramadan dia akan semangat lagi. Hadirin, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun dan beberapa bulan, itu yang selalu kita ingatkan, diulang. Artinya, sebagaimana dijelaskan, bahwa beribadah di malam itu bobotnya lebih dari ibadah selama 83 tahun lebih non-stop. Mungkinkah orang yang mendapatkan malam tersebut besoknya langsung low bed itu? Mungkinkah orang yang mendapatkan malam itu besoknya langsung low bed imannya? Setelah ia di charge selama 83 tahun, antum punya handphone antum di charge 83 tahun, mungkinkah besoknya langsung low bed? Gak mungkin. Itu simpel aja. Ini bukan amal biasa, ini amalan 83 tahun. Mungkinkah besoknya langsung low bed imannya?
2 hari berikutnya langsung lowbat imannya, 3 hari kemudian langsung lowbat imannya. Jadi anggap aja Lailatul Qadar malam 21, tapi 83 tahun lebih, ini udah cukup untuk buat orang semangat 45 sapu bersih. Dan ba'da Ramadan. Maka jangan remehkan malam ke-28 ini, jamaah. Sekali lagi, malam 28 ini banyak yang sangat santai karena posisinya sudah malam genap dan setelah malam 27. Belum lagi udah capek, orang udah berjuang dari 21, 22, 23, udah komplit, udah badan udah nggak prima lagi, udah malam 27, malam genap, terus udah terfokus untuk persiapan lebaran, udah segala macam. Kalau kondisi normal mudik dan lain sebagainya, bisa jadi malam ini, sebagaimana dikuatkan banyak para ulama, artinya bisa juga jatuh ke malam genap di 10 hari, 10 malam terakhir Ramadan. Terus saja ada khilaf, kita tahu bersama. Dan kalau malam Lailatul Qadar sudah lewat dan kita dapatkan, mungkinkah langsung iman kita lowbat hanya dalam waktu sehari, 2 atau 3 atau beberapa hari saja? Hadirin, semangat, habis-habisan. Ini cara yang cukup mudah untuk melihat profil orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Profil orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, laqad ajrallahu al-karim adatahu bikaramih anna man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, sungguh Allah telah berlakukan polanya dalam kehidupan dengan segala kedermawanannya. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka insya Allah dia akan wafat dengan pola itu. Orang yang hidup dengan hal tertentu, maka insya Allah dia akan wafat dengan hal tersebut. Itu hal. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Dalam surat Ali Imran ini, jamaah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Yang jadi masalah, Allah kan nggak pernah kasih tahu kapan tanggal wafat kita, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Tapi Allah perintahkan kita untuk meninggal dalam kondisi muslim. Gimana caranya? Allah nggak kasih tahu kapan malaikat maut datang, tapi perintahnya meninggal dalam kondisi muslim. Kalau Allah kasih tahu kan enak. Udah maksiat, Hamin 3 siap-siap deh. Mulai itikaf, kalau perlu umroh, kalau kebetulan haji, berangkat haji itu. Udah meninggal di Mekah sambil sujud depan Ka'bah. Tapi ini Allah nggak kasih tahu. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, lalu gimana kita memahami Ali Imran ayat 102 ini dengan konsep Al-Imam Ibnu Katsir? Buatlah pola ibadah
dalam kehidupan kita. Dengan membuat pola ibadah, kita akan wafat insya Allah dengan pola itu. Saya ingin tanya, buat pola itu berapa lama? Buat pola ibadah itu bukan 1-2 bulan secara umum, atau bukan 1-2 minggu. Buat pola ibadah itu tahunan. Untuk bisa dikatakan asya ala syai, hidup dengan sebuah kebiasaan, sesuatu atau sebuah pola, itu biasanya ilaman rahimarubu, kecuali anomali, itu tahunan. Setuju? Oke. Pertanyaan saya, Lailatul Qadar keutamanya berapa tahun? 83 tahun lebih. Sudah cukup untuk buat pola belum? 83 tahun lebih kita ibadah di malam itu seperti beribadah 83 tahun, seperti beribadah lebih khairun, lebih dari 83 tahun dan beberapa bulan. Maka kalau benar-benar kita dapat dengan iman wahtisaban, dengan kedermawanan Allah, taufik dari Allah, insya Allah bisa sampai husnul khotimah. Insya Allah bisa sampai husnul khotimah. Bukan hanya sampai 6 hari di bulan Syawal. Husnul khotimah itu akan kejaga tren. Ini akan merubah kehidupan kita. Ini akan merubah pola kita sebelumnya. Ini akan membuat kita semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Jadi mungkinkah kalaupun Lailatul Qadar malam 27 atau malam-malam sebelumnya, sekali lagi kita low bet di H+1, H+2, H+3 dan seterusnya, mungkinkah demikian? Maka jangan pernah mengendorkan ikat pinggang di malam ini, jamaah. Di hari esok, jangan pernah santai-santai di besok pagi atau siang atau sore. Isi dengan amal soleh, isi dengan amal soleh, isi dengan amal soleh. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Yang terakhir yang bisa kita bahas, kata para ulama, di antara profil orang tersebut adalah ada merujuk ila dzan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ia akan punya tekad untuk tidak kembali lagi ke dosa-dosanya yang lalu. Dia akan membenci dosa-dosa tersebut. Terlepas, bisa jadi qadar Allah, bisa jadi dia bisa tergelincir lagi di masa-masa depan. Tapi tergelincirnya itu benar-benar kondisi kekhilafan manusia. Tapi tekadnya, saya harus berhenti, saya harus berubah. Ramadan ini adalah titik balik saya, itu poinnya. Di hari-hari ini dia mikir terus tentang kesalahan dia, apa yang harus dia perbaiki. Dia akan mikir terus. Yang malas ibadah, ini harus berubah. Ini momentum. Yang punya jiwa pemalas, dia harus berubah. Kayak yang pelit, saya harus infakkan harta saya. Yang ragu-ragu, yang mentalnya pasif, saya harus maju, saya harus lawan. Yang gampang lemah, gampang down, dia akan bertawakal kepada Allah. Dia akan bersungguh-sungguh.
yang biasa menyia-nyiakan peluang ibadah, peluang amal soleh, peluang kebaikan di depannya, di malam-malam ini dia akan bertekad, dia berdoa sama Allah, saya nggak akan sia-siakan pintu kebaikan di depan saya. Bahkan bukan hanya saya nggak sia-siakan, saya akan berusaha membuka pintu-pintu kebaikan tersebut dengan meminta pertolongan kepada Allah. Hasilnya urusan Allah, yang penting saya maju dulu. Dia nggak mau melakukan kesalahan yang sama lagi, nggak mau melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu profil orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan dalam Madarijus Salikin, amma idza tadzakkara dzanba fa fariha wa taladzadza falam yuqbal. Adapun seseorang yang apabila mengingat dosanya yang lalu, fa fariha, dia senang, fariha, gembira dia, wa taladzadza, lalu dia merasakan kenikmatan, senang dia ingat-ingat itu, ada rasa kangen ke masa-masa itu, ada rasa rindu pada saat maksiat. Falam yuqbal, maka taubatnya nggak diterima sama Allah. Maka ketika dia baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu bahaya. Malam Lailatul Qadar kita bertobat kepada Allah. Kalau kita punya perasaan begitu, bisa kita nggak diterima. Walau makatha ala dzalika 40 sana, walaupun dia dalam kondisi tersebut 40 tahun, tetap nggak diterima. 40 tahun, tapi dia senang, dia menikmati yang dulu-dulu, nggak diterima, kata Ibnul Qayyim. Al-Imam Yahya bin Mu'adz pernah mengatakan, man istaghfara bilisani wa qalbuhu 'ala al-ma'siyah ma'qudun wa 'azmuhu an yarja ila al-ma'siyah wa ya'ud fa sawmuhu 'alaihi mardud wa babul qabuli fi wajhihi masdud. Barang siapa yang beristighfar dengan lisannya dia beristighfar, dengan lisannya di malam-malam dia baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan di malam Lailatul Qadar dia baca doa tersebut, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dia baca di malam Lailatul Qadar, dia nggak tidur, dia baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu lisannya dia baca, tapi hatinya tetap terikat dengan maksiat tersebut, hatinya tetap terikat dengan maksiat itu, hatinya nggak bisa move on, tetap terikat dengan maksiat tersebut, dengan apa yang dia lakukan. Padahal itu sudah diharamkan oleh Allah. Ada rasa kangen balik lagi, rasa ingin kembali tenggelam dalam euforia tersebut, padahal itu udah jelas haram. Ketika bergelimang harta, padahal itu harta haram, tapi pengen lagi, lupa kapan lagi. Wa azmu an yarja ilal ma'siyah wa ya'ud, dan tekadnya ingin balik lagi, rindu, kangen, ingin balik lagi. Apa kata beliau? Apa kata ulama? Fasawmuhu alaihi mardud, dan puasanya, jika hatinya seperti itu, puasanya tertolak. Allahu Akbar, puasanya tertolak. Wababul qabul fi wajhi masdud, dan pintu diterimanya amal dan taubatnya tertutup di depan mukanya. Kalau tutup depan mukanya itu sakit loh, sakit. Pernah ngantri tiket dulu, mungkin kita mau beli apa sesuatu, ngantri tiket panjang, begitu giliran kita loket tutup, aduh nyesek tuh, itu nyebelin.
Udah ngantri panjang, ngobrol segala macam, ngantri 2 jam, 3 jam, 4 jam. Begitu depan kita nih tinggal bayar, tutup. Loket tutup. Depan muka kita. Terakhir yang dapat tuh tiket depan kita. Dia pergi, loket tutup. Persis depan muka kita. Wa babul qabuli fi wajhi masdud. Dan pintu penerimaan, pintu taubat dan penerimaan amal ibadah tertutup depan muka dia, persis. Nyesek gitu jemaah, nyesek. Aduh. Udah ngantri capek, orang pengen mudik dulu kan, ngantri tiket kereta dan ngantri segala macam, atau pengen mengikuti sebuah event tertentu yang antusiasme gila-gilaan, kita ngantri, begitu depan muka tutup, ketok-ketok, satu, nggak ada satu, habis sold out, satu aja nggak ada. Oleh karena itu, kalau profil orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia punya tekad, Ramadan ini secara umum 10 malam terakhir secara khusus adalah momentum dia untuk membenci maksiat-maksiat yang lalu, momentum dia untuk bertekad tidak kembali ke masa-masa dosanya, dan tidak membuka ruang untuk syaitan menanamkan kerinduan, kekangenan kembali ke masa-masa tersebut. Ini momentum, hadirin, momentum untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki dan membuat pintu taubat, gerbang taubat di arah maghrib yang tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menerima kita dengan tangan terbuka dan terbentang ketika kita kapanpun ingin kembali kepadanya, selama belum sakratul maut. Separah apapun dosa kita, sekotor apapun maksiat kita, Allah tetap terima dengan tangan terbuka dan tangan terbentang di waktu malam dan di waktu siang. Ia tidak marah, ia tidak kecewa dengan kita sebesar apapun dosa-dosa kita. Ia tetap membentangkan tangannya dan membuka tangannya, bahkan ia gembira lebih dari kegembiraan seseorang yang selamat dari maut yang sudah ada di pelupuk matanya. Kenapa itu tidak mendorong kita kepada Rabb yang begitu gembira dengan kedatangan kita? Dan kenapa kita bisa mengetuk pintu manusia yang selalu tertutup kepada kita, yang menghindar kalau kita hadir, khususnya pada saat dia tahu kita butuh sama dia? Kenapa kita bisa melangkahkan kaki kita ke makhluk atau ke manusia yang akan marah-marah sama kita, ngebentak-bentak kita ketika kita buat kesalahan depan dia, yang mengkeset-keseti kita? Tapi
tapi kita nggak ada waktu untuk kembali kepada Rabbul Alamin. Kita lebih memilih tidur nyenyak daripada bangun di sepertiga malam terakhir. Padahal Allah sudah mengatakan, kam min mustaghfirin, siapa yang beristighfar kepadaku di detik-detik ini, maka aku akan kabulkan dan aku akan ampuni dosa-dosanya. Oh kamakal. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, ini momentum. Ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ini caranya. Dan waktu kita nggak banyak. Malam ini dan esok malam, plus kalau Allah kasih bonus malam berikutnya, masa 2 malam nggak bisa? Kita bisa maksiat puluhan dan ratusan malam. Kita bisa atau pernah mungkin begadang, dugem, clubbing di setiap weekend dulu. Dan kalau itu kita hitung ratusan malam kita lakukan itu, di hadapan kita cuma ada 2 malam. 2 malam. Dan Rabb kita menerima kita dengan tangan terbuka. Dan begitu gembira kalau kita mau kembali kepadanya. Padahal di waktu yang sama ia bisa mengadab kita, menyiksa kita. Tapi malam-malam ini adalah malam-malam harapan. Imanan wahtisaban, kata Nabi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, iman wahtisaban, mengharapkan pahala. Malam-malam ini bukan malam-malam keputusasaan. Malam-malam ini bukan malam kekecewaan. Malam-malam ini adalah malam-malam harapan. Ihtisaban, berharap ganjaran, pahala, ampunan sebanyak apapun dosa kita dan setidak maksimal apapun kemampuan kita yang kita miliki. Tapi kita udah berusaha. Allah Maha Karim. Pada malam-malam hari ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat beribadah malam ini, esok, atau plus malam 30 jika Allah kasih bonus. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.